Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan masih dalam pembahasan al-ikhlas wa ahamiyatuhu, tentang peranan ikhlas dan juga betapa pentingnya keikhlasan yang ada di dalam hati, khususnya di dalam berdakwah ilallah ta'ala dan secara umum dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah diberikan penjelasan pada pertemuan sebelumnya bahwa dakwah tidaklah datang buahnya, buah yang indah, keberhasilan dakwah itu tidak akan dirasakan di dunia dan di akhirat, melainkan harus ada keikhlasan yang murni, memurnikan niatan dari kotoran-kotoran riya, sum'ah, bid'ah, dan juga perkara-perkara yang menyimpang. Dan kemarin telah diterangkan pula ucapan al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah hanya kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata beliau rahimahullah, ini ayat merupakan dasar, merupakan pondasi di dalam membersihkan amalan-amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam memurnikan amalan itu, membersihkannya dari berbagai macam noda-noda, kotoran-kotoran riya, dan seterusnya. Demikian pula telah diterangkan bahwa di dalam berdakwah memiliki teladan dari para nabi dan para rasul, bagaimana keikhlasan mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seluruh para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di situ, silahkan disimak pada halaman 47 yang paling bawah, wa hadzal nahju na'am yadfa'u ila itqanil amal wa ijadatihi. Wa hadzal nahj, dan manhaj seperti ini, metode berdakwah seperti ini, memperhatikan ikhlas, membersihkan niatan dari berbagai macam kotoran, ini akan mendorong untuk mengokohkan amalan-amalan kita dan akan mendorong untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Maka suatu amalan itu akan langgeng, akan terus-menerus baik, akan senantiasa kokoh manakala berdiri di atas pondasi ikhlas. Suatu amalan ibadah juga akan semakin baik manakala berdiri di atas keikhlasan. Wa yakunu da'iyan bihaqqin ilal Islam biqaulihi wa fi'lihi. Maka dengan metode yang disebutkan di atas, menempuh jalan ikhlas sebagaimana para nabi dan para rasul, akan menjadi seorang dai bihaq, akan menjadi seorang penyeru kepada kebenaran. Bisa dikatakan dai ilal haq, ilal Islam, baik itu dengan ucapannya maupun dengan fi'lih, dengan perbuatannya. Wa madzaka illa lil ikhlasil muta'ajjid fi qalbih. Dan yang demikian itu tiada lain adalah karena keikhlasan al-muta'ajjid yang bergelora di dalam hati seorang dai, seorang hamba. Manakala keikhlasan itu benar-benar tertancap di dalam hati, insyaallah ta'ala akan terwujud sebagaimana manhaj, metode dalam mengemban dakwah ilallah. Wadda'iyah al-mukhlis huwa alladhi yujannibu da'watahu lil Islam madar al-inhiraf al-bid'iyah. Seorang dai, seorang penyeru yang ikhlas,
dialah seorang yang menjauhi dalam dakwah-dakwahnya itu, dalam seruannya kepada Islam, hendaklah dia jauhi madaral inhiraf, yaitu perkara-perkara yang membahayakan dari bentuk-bentuk penyimpangan al-bid'iyah, perkara-perkara baru yang diada-adakan yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia jauhi itu, dia tinggalkan. Hendaklah dia murnikan itibaknya, mencontohnya kepada Rasul. Allati tuharrifud da'wah, yang mana dengan perkara-perkara baru dalam agama yang dibuat-buat itu akan bisa menyelewengkan tujuan dakwah an manhajihas sahih, dari metodenya yang benar. Wa huwa alladhi yasluku sabila salafil ummah, dialah dai yang menempuh jalan para salafun ummah, para pendahulu kita yang saleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Wa yasluku fi da'watihi sabilal mursalin, dan dia juga termasuk akan menjadi orang yang menempuh dalam dakwahnya itu jalan para rasul. Wa yattabi'u tariqas sahabah wat tabi'in, dan dia akan menjadi orang yang mengikuti jalannya para sahabat dan para tabi'in. Wa huwa alladhi yaquduhu ikhlasuhu biquwatin linajahid dakwah, dan orang yang menempuh manhaj tersebut adalah orang yang keikhlasannya itu akan menuntun dirinya kepada kekuatan, membimbing dia untuk mendapatkan kekuatan linajahid dakwah, untuk menggapai keberhasilan dakwah. Wa yas'a biha lima'alimi najahiha, dan juga akan menuntun dia untuk berusaha mengikuti rambu-rambu, batasan-batasan dalam menggapai keberhasilan dalam berdakwah, wa manhaji salafiha, dan menempuh metode para salafnya, wal bu'di an asbabi khudlaniha, dan dia akan menjauhi sebab-sebab yang membawa kepada kesengsaraan. Wa yatarattabu ala hadza anna da'iyata labudda ayyakuna saliman fi aqidatihi wa manhajihi. Sehingga berimbas dari perkara ini menuntut bahwa seorang dai ilallah labudda ayyakuna, haruslah saliman, harus memiliki kondisi yang selamat dalam akidahnya. Akidahnya lurus, akidahnya selamat, wa manhajihi, dan metode dakwahnya itu benar. Bagaimana caranya? Bitahqiqi manhajir Rasul, dengan cara merealisasikan pada dirinya metode yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi sara alaihi salaful ummah, yang itu juga telah ditempuh, telah berjalan di atasnya para salaful ummah, fima ya'taqiduh, dalam perkara-perkara yang mereka yakini, dalam perkara akidah, wa yu'minu bihi, dalam keyakinannya yang mereka imani, wa ya'malu bihi, dalam amalannya, wa yad'u ilaih, dan dalam dakwahnya. Wa dzalika kama qala ta'ala, hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan barang siapa yang beramal saleh dari amalan-amalan saleh. Dan ingat pelajaran kita terdahulu, amalan itu dikatakan amalan saleh manakala sesuai dengan contoh tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disertai dengan keikhlasan. Maka siapa orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan syarat yang kedua, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fasyaratallahu jalla wa ala, Allah mensyaratkan al-iman di sini. Allah mensyaratkan adanya keimanan, dan juga Allah mensyaratkan salamatul akidah. Iman artinya iman yang benar, berarti akidahnya selamat. Hatta yakunal amil, sehingga orang tersebut baru dikatakan seorang yang benar-benar beramal saleh. Berarti amalan yang tidak didasari dengan iman, akidah yang lurus, amalan itu bukanlah amalan yang saleh. Wala siyama ad-da'iyah, lebih-lebih bagi seorang yang menyeru kepada agama, ala asasin salim, di atas pondasi yang selamat, wa aslin asil, dan di atas dasar yang mendasar. Wa illa idza lam yakun saliman fi aslihi wa asasihi, fa ila madza yad'u wa qad fasada asluhu wa asasuh. Maka kalau seandainya tidak ada pondasi, tidak ada akidah yang lurus, tidak ada keimanan yang benar,
pondasinya tidak selamat, dasarnya tidak benar. Fa ila madza, maka kepada apa dia akan menyeru sementara pondasinya rusak. Sementara asasnya, dasarnya itu rabah, rusak. Bagaimana mungkin seorang akan membangun suatu bangunan yang tinggi, menjulang tinggi, gedung pencakar langit sementara pondasinya itu keropos, pondasinya itu tidak ada, pondasinya itu lemah. Maka dalam hitungan detik bangunan yang kokoh itu, bangunan yang megah itu akan runtuh. Maka demikian pula dalam berdakwah. Bagaimana mungkin seorang akan menyuruh kepada sesuatu yang besar, ingin mengembangkan dakwah yang besar sementara dasarnya itu roboh. Fabidzalika yazharu khata'u katsirin minad da'wat. Maka dari sini, oleh karena itu semakin nampak kekeliruan banyak dari dakwah-dakwah allati rafa'at syiar dakwah, yang dia mengangkat syiar-syiar dakwahnya, mengangkat atribut-atribut dakwahnya, tetapi apa? Min ghairi tahqiqin fi aqidah, fi aqidati du'atiha, tanpa mewujudkan, tanpa merealisasikan akidah para dai-nya. Akidah para dai-nya tidak diperhatikan. Semua orang yang punya antusias dalam dakwah diajak. Semua orang yang punya ghirah, punya semangat untuk berjuang, ya udah diperbolehkan untuk bersuara tanpa melihat akidahnya benar, lurus ataukah tidak. Maka seperti ini adalah keliru, karena seorang dai itu tidak sembarangan. Seorang yang menyeru kepada agama itu harus benar-benar seorang yang memiliki akidah yang lurus. Nah, bukan menyimpang. Fa ahammu syai'in indahum jam'ul ummah. Maka kekeliruan yang banyak terjadi pada seruan-seruan dakwah adalah mereka hanya mementingkan jam'ul ummah, mengumpulkan umat, mengumpulkan massa, yang penting pengikutnya banyak. Banyaknya pengikut itu bukanlah tolak ukur seseorang berada di atas kebenaran. Banyaknya pengikut itu bisa jadi di atas kebatilan. Dan itu merupakan sifat-sifat jahiliyah. Kalau seseorang menjadikan tolak ukur kebenaran itu diukur dari banyaknya pengikut, banyaknya anggota. Kalau pengikutnya banyak, oh ini benar. Itu adalah sifat-sifat jahiliyah. Naam. Wan diwa util kaljumu tahta maslaki dakwatiha. Naam. Dan juga kecenderungan hanya didasarkan karena kecenderungan kepada jamaahnya di bawah jalan yang ditempuh oleh dakwahnya. Ghaira muhakkikina fi tilkal aqidah allati yahmiluha du'atuha, tanpa merealisasikan akidah yang dibawa oleh dai-nya. Fama tarafa'a ahadun nas, maka lihatlah setiap kali melihat ada orang yang setiap kali melihat ada salah seorang yang dia hubbal Islam, cinta kepada Islam, memiliki ghirah wa dakwah ilaih, dan cinta kepada dakwah, bermodal semangatnya membara, ya. Wa azhara himasan fi dzalik, dan dia menampakkan semangat yang tinggi. Asbaha hadza da'iyah musaddadan indahum. Maka menjadilah, ya, dibidik seorang tersebut, direkrut, dibidik, ya, untuk diarahkan kepada dakwahnya. Bahkan langsung diberikan amanah untuk mengemban dakwah, padahal belum mumpuni dalam sisi keilmuan, belum memiliki bagaimana penguasaan di dalam manhaj, di dalam berdakwah ilallah, akidahnya, ya. Karena dakwah itu butuh fikih, dakwah itu butuh ilmu yang mendalam, butuh pokok-pokok, ya. Baik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya bermodalkan semangat, tapi juga harus berdasarkan ilmu yang kokoh. Walau kana yasluku masalika ahlil bid'ah wal ahwa fi da'watihi. Meskipun orang tersebut menempuh jalannya ahlul bid'ah, orang-orang yang suka mengada-adakan dalam agama dan mengikuti hawa nafsu dalam berdakwah, tetap direkrut kemudian dijadikan orang yang menyeru. Maka itulah sisi kekeliruan banyak dari seruan-seruan dakwah yang kemudian menyimpang dari jalan al-haq.
Baik. Wa makanat tilkal mafahim na'am litazhara wa makanat tilkal mafahim, dan tidaklah pemahaman seperti itu litazhara akan nampak atau akan mendapatkan pertolongan, akan menang. Illa bisababi raf'il liwa'il ikhlas wal khimas bimafhumihil khati. Ya, kecuali hanya dengan apa? Disebabkan mengangkat bendera ikhlas, bendera tauhid, kemudian semangat dengan pemahaman yang keliru. Ya, ini tidak cukup dengan pemahaman yang keliru, hanya dengan semangat. Ya. Fakullu mutahammisin li amri dakwah, maka setiap orang yang semangat dalam perkara dakwah, na'am yun'atu bil ikhlas. Setiap orang yang bersemangat dalam perkara dakwah hendaklah disifati dengan ikhlas, memiliki sifat ikhlas, perangai atau akhlak ikhlas ini. Wasihatil masari, dan yang kedua dia harus memiliki jalan yang benar, manhaj yang benar, metode yang benar sebagaimana jalan ditempuh oleh Rasulullah, cara yang benar. Wa hadhihi nadhratun khati'atun fi fahmil ikhlas. Dan ini adalah suatu pandangan, suatu perkara yang dilihat keliru ya dalam pemahaman tentang ikhlas. Ya. Falaisal ikhlasu wahdah kafian. Maka tidaklah ikhlas semata itu sudah cukup. Ya, jadi yang penting hati saya ikhlas. Entah itu caranya gimana, kita kan sama-sama tujuannya baik. Ini keliru. Ini adalah kata-kata yang keliru. Sekedar bermodalkan ikhlas tapi apa? Caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak diterima dan tidak akan berhasil dakwahnya. Nah, jadi itu tidaklah cukup. Fisihatil amal, untuk dikatakan amalan itu benar. Wassalamatihi, dan amalan itu selamat. Malam yakun dzalikal ikhlas, selama ikhlas itu tidak muktarinan, tidak bergandeng bisihatil amal, dengan apa namanya? Benarnya dalam beramal, cara yang benar. Wasairihi ala sirah nabawiyah, dan selama tidak bergandeng dengan apa? Jalan yang ditempuh dalam sirahnya, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal manhajiyah sunniyah, dan harus sesuai dengan manhaj, metode sesuai dengan sunnah. Wasalamatil aqidah, dan selamat akidahnya. Allati yahmiluha, yang itu akan mendorong dia, akan membawa dia dzalikal qalbul mukhlis, ini hati yang ikhlas tadi. Jadi kesimpulannya, dakwah itu akan berhasil adalah ketika terpenuhi dua syarat ini, ikhlas dan di atas manhaj yang benar. Faman lam yakun sa'iran alal manhajis sahih, maka orang yang tidak berjalan di atas manhaj yang benar, fi dakwatihi, dalam dakwahnya, wa mutarassiman khutar rasul, dan dia tidak sesuai dengan garis-garis atau langkah-langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal na'am fal yaqudhu himasahu wa hubbuhu lid-din, maka akan kosong ya, akan tidak mendapatkan hasil semangatnya itu. Nah, dan cintanya dia kepada agama. Jadi cintanya dia kepada agama, semangatnya itu akan kosong, tidak akan membuahkan hasil. Kenapa? Litafaqudi amalihi wa tashihi khata'ihi. Karena apa? Kosong amalannya dari keikhlasan. Ya, dan dia tidak membenarkan kekeliruannya. Baik. Falisa makna al-ikhlas wa dzalikal khimas al-arim alladhi la yakifu inda khurudi syara' wa la yandabitu biduabitis sunnah. Bukanlah makna ikhlas itu adalah hanya sekedar semangat belaka yang tidak diimbangi, tidak diiringi dengan batasan-batasan syariat, dan tidak dibatasi dengan kaidah atau dawabit-dawabit secara sunnah atau ketentuan-ketentuan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesimpulannya. Allah taala misbah, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.